Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Fania yang bertugas di Klinik Pasundan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin untuk mengkonfirmasi identitas Ibu terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya dengan Ibu siapa? Sumarni. Baik, Ibu Sumarni usianya berapa tahun Bu? 70. 70 tahun. Untuk pekerjaannya apa Bu? Udah pensiun. Udah pensiun. Untuk alamatnya tinggal di mana? Di Jalan Gager Kalong. Baik, Ibu. Jadi di sini Ibu tadi konfirmasi ya bahwa akan melakukan pemeriksaan atau pelayanan tilang daring. Nah, ini tuh bertujuan untuk melakukan posisi latihan bergerak kepada Ibu. Nanti akan gerakannya akan saya ajarkan secara bertahap ya Bu. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau tidak ada, apakah Ibu bersedia Bu? Baik, alhamdulillah kalau bersedia kita akan ke posisi yang pertama ya Bu. Di sini pertama kita akan memposisikan terlebih dahulu di mana posisi batang tubuh Ibu itu harus lurus dan tidak melengkung ke samping ataupun ke depan. Dan kedua di sini kita akan meletakkan bantal atau cushion dengan jumlah sesuai kebutuhan. Dan nanti tubuh itu harus dipasang dengan alat bantu untuk bantal ini dan yang lainnya untuk mempertahankan posisi batang tubuh yang lurus. Nanti posisinya itu harus diubah minimal setiap 2 jam. Kemudian nanti untuk posisi yang pertama di sini ada posisi terlentang, di mana bantalnya akan ditempatkan di bawah kepala, punten ya Bu. Dan bahu serta di bawah lutut dan tumit. Punten ya Bu. Di sini tidak boleh diletakkan lebih dari 30 menit dan posisikan kaki menapak pada penyangga atau plantigrade dengan posisi yang 15 derajat dan bagian tungkai tempat tidur itu akan dinaikkan. Punten ya Bu. Sandaran posisi 15 derajat dan bagian tungkai tempat tidur itu dinaikkan sedikit agar tidak merosot, dan sandaran dapat dinaikkan 30 derajat atau semi fowler saat dan setelah pemberian makan. Untuk sandaran 45 sampai 60 derajat fowler digunakan pada gangguan napas dan juga jantung. Baik, selanjutnya untuk posisi miring, di mana di sini posisi miring kanan ke kiri dengan kemiringan 30 sampai 90 derajat, baik untuk istirahat atau tidur, dan posisi sim lebih dari 90 derajat untuk pemberian enema. Punten ya Bu. Kemudian untuk posisi tengkorak, pertama kita akan posisi kepala Ibu boleh miring ke salah satu sisi, lalu selanjutnya kita untuk salah satu sisi untuk bernapas dan kedua lengan di samping kepala. Kemudian kita akan sanggah dari bahu dan juga panggul Ibu. Punten yang dari bahu dulu. Ya. Kemudian daerah panggul Ibu punten Ibu. Di bagian tengah. Ya, sedikit lagi Bu. Ya, oke. Kemudian selanjutnya kita akan yang bagian tumit atau kaki ya Bu, dalam posisi rileks. Nah, ini tuh dan tidak dianjurkan untuk gangguan jantung dan juga cedera kepala. Bu, kita akan berlatih yang posisi duduk ya Bu. Duduknya itu dengan posisi baik di tengah, tidak miring ke satu sisi, dan posisi lengan perlahan yaitu 90 derajat. Posisikan di lutut 90 derajat dan tidak boleh lebih tinggi dari panggul, dan kaki menapaknya juga 90 derajat ya Bu. Kemudian setelah itu kita memperbaiki posisi setiap 1 jam serta angkat bokong setiap 15 menit. Selanjutnya adalah posisi untuk menggeser pasien ke atas, di mana siapan penolong lain bila dirasa diperlukan, dan posisi bed itu setinggi panggul dan roda bed itu sudah terkunci. Kemudian saat itu kita posisikan bantal di atas untuk mencegah kepalanya itu terbentur tembok, dan kita akan berdiri di antara bahu dan juga panggul pasien serta posisi kakinya itu terbuka selebar bahu. Kemudian kita akan gulung pinggir alas pemindah atau drawer dengan arah gulungan ke atas, dan minta pasien untuk bersiap menekuk leher hingga ke dagu. Leher dagunya nempel ke dada ya Bu. Kemudian setelah itu kita akan bantu pergerakan geser. Jadi kita akan kencangkan terlebih dahulu alasnya dan lengan Ibu ke dada. Kemudian kaki Ibu ditekukan ya Bu, untuk membantu pergerakan bantu geser.
Nah, jadi kita nanti dorong pakai kedua kaki kedua dan bersiap untuk pecahkan perut otot bokong dan tekuk bagian lutut dan pinggang supaya harus tetap lurus. Pada hitungan baba ketiga kita geser ya Bu. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kita akan posisikan kembali, luruskan kembali tangannya Bu, dan kita akan posisikan bantal di atas kepala Ibu. Selanjutnya adalah posisi terlentang ke miring, di mana posisi ini pastikan bini itu setinggi panggul dan penolong berdiri di samping tempat tidur ke arah pasien akan menghadap. Pada saat miring, satu kaki di depan dan satu kaki di belakang dengan pinggang yang tetap lurus. Dan kita akan memegang bahu atau belikat. Kemudian setelah itu kita memegang bahu atau punggung pasien dan sisi seberang secara bersamaan, lalu balikan pasien ke arah kita dan memindahkan beban dari kaki depan kita ke kaki belakang, lalu sama bahu punggung dan tunggai dengan penyangga. Baik Ibu, sekarang ada posisi dari berbaring ke duduk. Untuk posisi duduk ini kita akan bagian tungkai itu berada di sisi pinggir tempat tidur, di mana pasien akan bangun dalam posisi terkekuk atau lurus pada tungkai sisi lainnya dan harus dalam keadaan tertekuk. Posisikan tangan kita di bahu dan panggul pasien, kemudian lengan pasien harus berada dalam keadaan yang nyaman dan lengan pasien juga harus membantu untuk mendorong tubuhnya saat duduk ya Bu. Kemudian kita akan membantu menurunkan tungkainya dengan memegang belakang lututnya. Boleh Bu? Kemudian setelah lalu lakukan hal tersebut secara perlahan. Kemudian kita akan lakukan posisi dari duduk ke berdiri, di mana kita akan membantu pasien untuk bergeser ke tepi tempat tidur atau kursi. Kemudian kita akan gunakan satu tangan di bahu pasien dan satu tangan lagi itu membantu untuk menggeser panggul pasien ke depan dan bergantian tiap sisi sehingga berada di tepi tempat tidur. Kemudian pastikan kaki pasien itu menyentuh lantai dengan tangan berada di atas tempat tidur ataupun di paha yang depan. Kemudian rangkul pasien pada bagian batang tubuh untuk berdiri posisi dari duduk ke berdiri dan nanti akan bergeser ke bagian belakang lutut. Kemudian ini posisi dari berdiri ke duduk, di mana saat pasien akan duduk pindahkan berat tubuh kita dari belakang ke depan dengan menekuk lutut dan pinggang tetap lurus. Kemudian observasi respon pasien setelah selesai pemindahan dan pastikan kesejajaran tubuhnya itu sudah tepat atau belum. Baik Ibu, selanjutnya kita kalau latihan gerak sendi pasif ya Bu. Pertama-tama saya akan menggerakkan tangan Ibu. Nanti Ibu ikutinya dengan sendiri. Bagian kaki. Di sini Bu. Kemudian Ibu boleh ulangi gerakan saya yang tadi, baik tangan atau kaki, tapi yang tangan sambil megang bola ya Bu. Sama Bu. Baik Bu, sekarang kakinya, kaki seperti tadi, ke atas, ke kiri kanan, putar, aku Bu. Oke. Terus bawah, kiri kanan, diputar, aku. Ibu untuk pasif dan juga gerak sendi aktifnya itu normal. Baik Ibu, kita akan melakukan latihan pernapasan ya Bu. Pertama posisikan kedua tangan Ibu di atas perut, ya seperti itu. Lalu coba tarik nafas melalui hidung dan keluarkannya lewat mulutnya. Coba Bu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi Bu. Ya, keluarkan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Pemeriksaan terbaring itu sudah selesai. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.